warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para bini sepuh, segenap panitia pembangunan Masjid Nahdlatul Ulama yang kami hormati, tadi kita kedatangan tamu undangan spesial, sahabat saya yang sudah kenal lama, yang kebetulan beliau dulu di Dandim, kemudian di Kodam 5 Brawijaya, dan sekarang menjadi Komandan Brigif, Bapak Dr. Laudi Muhammad Nurdin. Yang kami hormati di sini hadir Mas Alfian, ya. Ini Mas Alfian, putra dari Pak Haji Sulis almarhum, ya. Allahumma maghfir lahu. Beliau, Pak Haji Sulis, bapaknya Mas Alfian ini pengurus PCNU Jember. Di masa saya masih juga di PCNU Jember. Mudah-mudahan almarhum diberi tempat yang baik di alam barzakh. Yang kami hormati Bapak dan Ramil, Bapak dari KUA, dan wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Yunus, beserta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat pada tahun 2022 Lazisnu PBNU memberikan mandat, surat mandat, satu kepada Bapak Kohari, yang beliau itu adalah manajer di Lazisnu PBNU. Yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Kiai Haji Muhammad Yunus, untuk mengurus tanah wakaf dan proses pembangunan di tanah wakaf. Alhamdulillah di tahun 2024 awal ini, alhamdulillah masjid ini sudah jadi seperti ini, ya. Dan perlu saya sampaikan kepada para hadirin, masjid yang dibangun di sebuah tanah ini bukan barang yang tidak istimewa. Ini sangat istimewa, karena merujuk kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani. Beliau menyampaikan bahwa tanah yang ditempati bangunan masjid itu adalah tanah yang memperoleh tetesan air jasad mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dimandikan, air mandi Rasulullah itu langsung diangkat ke langit oleh Allah. Nah, ketika air mandi Rasulullah itu diangkat ke langit, maka dibawa, lalu dituruni hujan bumi ini. Nah, bumi yang memperoleh tetesan air mandi jasad Rasulullah itu pasti akan dibangun masjid di situ. Ini menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani, beliau seorang yang alim allamah di Mesir. Nah, oleh karena itu
kami dari Lazisno PBNU sangat berharap kekompakan dari seluruh panitia, seluruh pengurus NU, baik itu di tingkat ranting, tingkat MBC, di tingkat cabang, dan seluruh warga Nahdlatul Ulama, terutama para pejabatnya, seperti Mas Alfian ini, punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan masjid ini. Ya. Nah, ini memiliki tanggung jawab bagaimana masjid yang konon itu dibangun karena ada air tetesan mandinya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita makmurkan, harus kita bangun bersama. Nah, oleh karena itu para hadirin, masjid ini milik panjenengan semua, menjadi tanggung jawab masyarakat di lingkungan sini. Karena ini masjid tempatnya di sini, di lingkungan Patrang, di lingkungan apa Ustaz? Nah, RW 6. Jadi yang menjadi tanggung jawab penuh, ya, artinya yang paling bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini adalah tokoh-tokoh dan warga yang ada di RT 6 ini. Oleh karena itu pengurus Lazisno PBNU sudah menyerahkan, dan Lazisno PBNU ini insya Allah ya, bantuannya juga akan datang lagi, karena kami masih memang sengaja katanya Lazisno PBNU ini hanya nyumbang keramik dulu, dan sudah dipasang ini keramiknya. Nah, supaya punya semangat, ini dipancing keramik belum jadi apa-apa, ini keramiknya datang dulu gitu. Dari Lazisno PBNU katanya panitia, loh kok keramiknya dulu Kiai, gimana ini katanya. Ya sudah, yang penting keramik datang, berarti itu amanat supaya semangat. Bukan berarti Lazisno PBNU tidak punya uang, tapi keuangan Lazisno PBNU itu banyak tersedot oleh peristiwa-peristiwa bencana dan peristiwa-peristiwa yang ada di luar negeri. Misalnya saudara membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, bantuan PBNU ke Palestina itu luar biasa. Hampir ratusan miliar yang diberikan ke sana. Belum bencana-bencana yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, oleh karena itu harus dimaklumi. Dan ini saya sampaikan, jangan sampai ada image bahwa NU ini pro Israel. Ini yang perlu diklarifikasi, karena gara-gara 5 warga NU yang ke Israel ini dikira orang sampai membuat lambang NU itu dirubah. Kalau itu terjadi, ya kita laporkan. Nah, kita tetap komitmen membela Palestina, dan bantuan Lazisno PBNU ke Palestina itu sangat banyak dan terus dikirim kepada warga yang tertimpa musibah perang yang ada di sana. Para hadirin yang dimuliakan Allah, panjenengan yang telah berperan dalam proses pembangunan masjid ini harus yakin, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah akan membalas kebaikan. Oleh karena itu, panjenengan yang telah berupaya bekerja dengan pikiran, tenaga, cari uang ke sana kemari, hakul yakin Allah akan membalas dengan kebaikan, insya Allah. Apalagi nanti masjid ini sudah difungsikan, maka akan menjadi amal jariyah. Para hadirin, tafsir di dalam ayat itu, saya ingat itu,
laisa laha nihayah al-amnah was-sihhah wal kifayah. Jadi ahsanu itu salah satunya adalah tujuan yang sangat diharap oleh umat, yaitu al-amnah, kedamaian. Oleh karena itu mari kita ciptakan di lingkungan masjid ini kedamaian, kerukunan, ketentraman, kenyamanan. Harus kita bahu-membahu untuk menciptakan perdamaian, kedamaian di lingkungan ini. Yang kedua adalah wasihah, kesehatan, wal kifayah, dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu para hadirin, sejalan dengan mutu Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Jadi memakmurkan masjid ini termasuk pengamalan dari huwa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah dan diamanati oleh Allah untuk memakmurkan tanah. Nah, salah satu memakmurkan tanah ini adalah pembangunan masjid. Di masjid inilah akan ditempati ibadah. Di masjid inilah akan ditempati musyawarah-musyawarah kebaikan, keumatan. Bukan hanya spiritualitas, tapi juga nanti akan dibangun pendidikan, akan dibangun pusat-pusat ekonomi. Bahkan menurut hasil rapat pengurus Al-Aziznu PBNU, masjid ini mudah-mudahan cepat terselesaikan. Ini tidak hanya nanti akan ada pendidikan, tapi akan dibangun sebuah kegiatan ekonomi yang bisa memakmurkan masyarakat sekitar ini. Nah, oleh karena itu tugas panjenengan semua panitia, jangan-jangan nanti setelah selesai masjid ini saya sudah selesai mengundurkan diri, jangan dulu. Masih ada tugas-tugas yang lain. Kami akan melaporkan, tadi sudah saya laporkan kepada Ketua Al-Aziznu, kepada pengurus PBNU juga saya laporkan tentang masjid yang sudah bagus inilah ya, yang sudah ya katakanlah ini sudah 80% jadi. Sudah saya laporkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perencanaan pembangunan yang lain di sekitar ini. Dan kita doakan mudah-mudahan tanah di sebelah ini bisa dibeli oleh Nahdlatul Ulama, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di lingkungan ini. Jadi yang terakhir harapan kami mohon dengan hormat, mari kita jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga persaudaraan, perdamaian di lingkungan Masjid Nahdlatul Ulama ini. Kalau masih kurang, biasalah namanya panitia pembangunan, nanti masih sana cari sana sini. Insya Allah nanti kita punya Mas Alfian, ya. Beliau akan bisa mengkomunikasikan kepada mitra-mitra kerjanya. Ya, siapa tahu nanti bisa ada bantuan yang turun. Beliau dari Partai Gerindra, partai penguasa sekarang ini, yang menang. Ya. Nah, inilah bapak-bapak, NU itu kembali ke khitoh, ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Jadi NU itu ada yang di PKB, monggo tidak apa-apa. Ada yang di P3, monggo yang di P3. Ada yang di Golkar, ada yang di Gerindra. Ini komunikasi dengan PBNU. Karena survei itu ternyata warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini 52% dari penduduk yang ada di Indonesia. Sehingga kewajiban dari PBNU adalah riayatul ummah, mengayomi umat Nahdlatul Ulama khususnya. Sehingga NU tidak bisa digeret kepada salah satu partai. NU harus riayah. NU harus mengayomi kepada seluruh warga, seluruh kader NU, seluruh tokoh-tokoh NU yang ada di mana-mana itu. Nah, disitulah para hadirin
pentingnya kita memahami khittah Nahdlatul Ulama, bahwa NU ini bukan partai politik, tapi NU adalah jam'iyah nahdiyah, jam'iyah diniyah yang harus mengayomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kita konsisten kepada pendapat Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, jadi persaudaraan antar sesama NU-nya yang disebut dengan ukhuwah nahdiyah atau ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam, antar sesama manusia, bahkan kepada lintas negara, lintas bangsa. Ini yang akan dibangun oleh Nahdlatul Ulama untuk membangun sebuah peradaban. Dan alhamdulillah para hadirin, Nahdlatul Ulama ini menjadi rujukan dunia internasional. Di mana-mana sekarang ini sudah ada PCI di negara-negara. Sudah ada PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, di semua negara. Dan kalau Nahdlatul Ulama itu mengundang tokoh-tokoh agama sedunia, itu datang. Kemarin mengadakan Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia itu diundang di Bali, datang. Bahkan Grand Sheikh Al-Azhar kemarin baru datang di Jakarta, bertemu dengan tokoh lintas agama. Dan Ketua Umum PBNU mengatakan Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini harus dipertahankan. Warga NU, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama harus memiliki wawasan yang luas, bahwa kita ini adalah hidup di negara Republik Indonesia. Maka riayatul ummah itu tidak hanya kepada orang NU, tidak hanya kepada umat Islam, tapi riayatul ummah itu bisa juga bangsa atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu bentuklah sikap-sikap yang bisa mewujudkan perdamaian. Para hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau pengurus NU, tokoh-tokoh NU, warga NU memiliki wawasan yang luas, tidak memiliki wawasan yang sempit, nah kita harus bisa menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Insyaallah kita ini akan menjadi ummatan wasatan yang memang diharap oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.